Rumput Gelora Bung Karno disorot jelang Indonesia versus Vietnam. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada bulan Maret 2024 ini. Pada putaran kedua grup F, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam dua leg laga kandang dan laga tandang. Di laga pertama, Timnas Indonesia asuhan Sinteyong lebih dulu menjadi tuan rumah. Rencananya, duel Timnas Indonesia versus Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat pada hari Kamis 21 Maret. Maka dari itu, SUGBK harus diberi perhatian yang serius saat menyiapkan laga tersebut. SUGBK sendiri merupakan stadion terbesar dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Jangan sampai nanti saat menjamu Vietnam, kualitas rumput stadion tidak baik. Seperti kondisi yang terjadi dalam laga uji coba Timnas Indonesia U20 melawan Thailand beberapa waktu yang lalu. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini mengatakan pentingnya kualitas rumput yang bagus dalam sebuah pelaksanaan pertandingan sepak bola internasional. Kualitas rumput sebagai field of play sangat penting dalam pertandingan sepak bola. Ucap Kusnaini dalam keterangannya dikutip dari suryamalang.com dari bolasport.com. Apalagi pertandingan berstandar internasional dalam agenda FIFA Matchday memang menuntut standar tinggi soal kualitas lapangan. Sambungnya, baginya tidak masalah apabila SUGBK dijadikan pelaksanaan acara di luar pertandingan sepak bola. Asalkan kualitas stadion tersebut bisa tetap terjaga saat pertandingan akan digulirkan. Penggunaan stadion untuk kegiatan politik, budaya, atau keagamaan sah-sah saja. Yang penting, pengelola GBK bisa menghitung dengan cermat jarak antara kegiatan tersebut dengan masa pemulihan. Ujar pria yang akrab disapa Bungkus tersebut. DPR RI setujui proses naturalisasi Martin Paes, Tom Haye, dan juga Ragnar Oratmangun. DPR Republik Indonesia menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan, yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, saat sidang paripurna DPR RI pada hari Selasa 5 Maret siang waktu Indonesia Barat. DPR RI terima surat dari Presiden tentang permohonan pemberian kewarganegaraan untuk 3 pemain keturunan Indonesia dan sudah disetujui oleh DPR. Tulis akun Instagram @football.indonesia. Lantas, apakah Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan juga Martin Paes langsung menjalani sumpah WNI setelah mendapatkan persetujuan di atas? Jawabannya tentu belum. Seperti yang diungkapkan oleh Sufmi, selanjutnya Komisi 3 dan 10 DPR RI akan mengadakan rapat soal proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan juga Martin Paes. Paling cepat 2 komisi itu langsung merapatkan proses naturalisasi mereka pada hari Rabu 6 Maret. Setelah rapat, selanjutnya menunggu keputusan Presiden soal proses naturalisasi. Jika Kepres sudah keluar, agenda selanjutnya adalah mengambil sumpah WNI. Lalu mereka pun masih harus menunggu proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu 1 minggu sebelum benar-benar bisa ikut bermain di skuad Timnas Indonesia. Rincian tiket laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta resmi dijual hari ini pada hari Senin 4 Maret. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Vietnam untuk menjaga asa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan skuad Garuda akan menjalani laga kandang terlebih dahulu. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ditunjuk sebagai venue pertandingan ini. Laga ini pun sangat penting bagi Timnas Indonesia, sehingga diharapkan supporter datang untuk memberikan dukungan. Sebab Timnas Indonesia kini berada di posisi juru kunci grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hal ini karena dua laga sebelumnya Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan gagal menang. Pertama, timnas Indonesia dihajar Irak dengan skor 1-5. Lalu skuad Garuda ditahan imbang Filipina 1-1. Maka dari itu, kemenangan wajib diraih ketika menghadapi Vietnam. Hal ini akan membuat anak asuh Sinteyong membuka asa untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, untuk tiket pertandingan ada 4 kategori yang dijual PSSI. Paling murah dihargai Rp100.000, sedangkan untuk tiket termahal dibanderol Rp750.000. Berikut harga lengkap tiket timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK. Upper Garuda Stand Rp100.000, Garuda North or South Stand Rp200.000, Garuda West or East Stand Rp400.000, Premium West or East Rp750.000. Nova Arianto mengakui ada pemain titipan di timnas. Nova Arianto secara terbuka mengakui bahwa ada pemain titipan di timnas Indonesia U17 yang dilatihnya. Hal tersebut terjadi lantaran kurangnya database pemain dan dia mengandalkan rekomendasi dari pihak lain. Nova Arianto sendiri mendapat kepercayaan dari PSSI untuk melatih timnas Indonesia U17. Ia pun memulai tugas barunya dan ia telah menggelar 3 gelombang seleksi pemain untuk mendapatkan yang terbaik. Ia pun menyebut upaya mencari pemain untuk timnas U17 tidaklah mudah. Dia hanya bisa mencari pemain dari Elite Pro Academy atau EPA dan Piala Suratin. Nah, pemain itu didapat dari rekomendasi para pelatih klub-klub yang bertanding. Mau nggak mau, kita saat ini harus menerima rekomendasi dari pelatih. Rekomendasi dari pelatih akademi, pelatih SSB, atau pelatih dari tim EPA. Ucap Nova Arianto pada Siniar Sport 77 Official. Nah, adanya rekomendasi itu membuat muncul istilah pemain titipan di timnas Indonesia. Nova Arianto sendiri tidak tutup mata dengan situasi tersebut. Namun, dia juga akan melakukan seleksi secara ketat untuk pemain rekomendasi itu. Memang situasinya akan menjadi seperti banyak pemain titipan nih, kata Nova Arianto. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi karena situasinya kita tidak melihat langsung kualitas si pemain dan kita hanya dapat rekomendasi dari pelatih, tapi memang akhirnya kita akan lihat semuanya. Terakhir itu baru kita putuskan siapa yang bisa layak untuk tampil di tim nasional.